Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas apa cakupan yang akan kita bahas di semester 2 ini. Tentunya program linear ini sebenarnya dasarnya adalah sistem sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang sudah disinggung dulu waktu kelas 10. Kemudian saya tambahkan lagi singgung di semester 1 pertemuan terakhir sebelum PAS kemarin. Nah, jadi hari ini saya sedikit membahas kembali SPTLDV, yaitu bagaimana menentukan daerah penyelesaian dan juga bagaimana menentukan titik pojoknya. Sebenarnya pokok bahasan kita yang utama adalah program linear. Nah, program linear itu apa toh? Kemarin sudah saya berikan tugas ke kalian untuk mencari program linear. Nah, program linear itu apa? Suatu rencana dengan menggunakan variabel ya. Nah, variabelnya di sini kita hanya fokus pada variabel yang berpangkat 1. Kemudian ada tahapan-tahapan dalam menentukan program linear. Yang pertama, kita akan menggambar daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear itu. Ya, suatu sistem pertidaksamaan linear. Jarang sekali ketika kita bicara di program linear, kita hanya bicara pertidaksamaan linear. Pasti kita butuh sistem. Ya. Kemudian kita membuat model matematika dari suatu masalah sehari-hari. Yang ketiga, membuat simpulan menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif atau fungsi kendala. Ini yang akan kita bahas di materi program linear. Oke. Ini kenapa loadingnya lama? Nah, kita akan menggambar daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan linear dua variabel dulu. Nah, bentuk umumnya seperti ini sudah saya jelaskan entah itu di kelas 10 maupun di semester 1 lalu. AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih besar dari C, AX plus BY lebih kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih besar sama dengan C. Kita hanya pakai dua variabel. Contohnya gini, gambarlah daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan 3x plus 4y kurang dari 24. Bagaimana? Kita tulis dulu bentuk persamaannya. Bentuk persamaannya apa? Ya sudah kita tulis. 3x plus 4y sama dengan 24. Ini maaf, pen saya agak bermasalah. Ya, jadi ini kita buat persamaannya. Di sini 3x plus 4y sama dengan 24. Nah, kemudian kita cari titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Cari X, kemudian di sini Y. Nah, kalau X-nya 0, ya sudah. Kalau X-nya 0 berarti tutup aja di bagian sini. Berarti di sini 0, 4Y sama dengan 24, Y sama dengan 6. Kemudian gantian kalau Y-nya yang 0, X-nya 3X sama dengan 24, 24 bagi 3, 8. Nah, maka ketemu titiknya. Nah, ntar ketemu titiknya adalah 0,6 dan 8,0. 0,6 dan juga 8,0. Ini dua titik yang akan kita gunakan untuk menggambar daerah penyelesaiannya. Oke, kita masukkan ke garis bilangan. 0,6, 6-nya di Y. Nah, anggaplah ini ya. Di sini 6, di sini 8. Di sini X, di sini Y. Yang menjadi pertanyaan, daerah penyelesaiannya yang sebelah mana? Nah, oke. Kita masukkan aja di sini 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 24. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Uji titik. Uji titik yang paling gampang adalah titik 0,0. Uji titik 0,0. 0,0 letaknya di mana? Di sini.
Nah, apakah 0,0 ini masuk daerah penyelesaian? Nah, kita cari dari sini. Kita masukkan 0,0 ke pertidaksamaan ini. Nah, jadi di situ 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 sama dengan ya 0. Nah, di sini ada tanda kurang dari sama dengan 24. Sekarang pertanyaannya, apakah 0 itu kurang dari sama dengan 24? Ya, betul. Kalau 0 kurang dari sama dengan 24 dan pernyataan di sini adalah benar, maka 0 ini masuk daerah penyelesaian. Berarti daerah penyelesaiannya yang mana? Yang inilah, yang banyak ini. Nah, saya arsir ini. Ini disebut sebagai daerah penyelesaian dan bisa disingkat dengan DP. Yang sana tidak. Nah, ini gampang sekali untuk pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kalau sistem, saya punya di sini x plus 5 kurang dari sama dengan x plus y kurang dari sama dengan 5, 2x plus y kurang dari sama dengan 8, x lebih besar sama dengan 1, y lebih besar sama dengan 0. Ada 4 pertidaksamaan linear di sini. Maka 4 ini kan sudah lebih dari sama dengan 2, disebut sebagai sistem pertidaksamaan linear. Kita akan cari titik potongnya dulu. Ini pen saya terlalu sensitif. Nah, di sini kita cari X. Bentar, ada masalah di sini. Nah, berarti di sini untuk X plus Y sama dengan 5, ini ketahuan ya X-nya. Kita cari titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau X-nya 0 ini Y-nya berapa, kalau Y-nya 0 X-nya berapa. Kalau X-nya 0 Y-nya ya jelas 5, kalau Y-nya 0 X-nya 5, berarti ketemu 0,5 dan 5,0. Nah, ini. Kemudian 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Ya sudah. Ini x, di sini y. Kalau x-nya 0, y-nya x-nya 0, tutup x-nya kalau x-nya 0 itu ya. Y-nya sama dengan 8. Kemudian kalau y-nya 0, y-nya ditutup. 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. Berarti 0,8 dan 4,0. Oke, kita sudah dapat titik-titiknya. Karena ini tidak berupa titik, maka ini bukan berupa garis. Nanti kita langsung gambar di sini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. 0,5, 5,0 seret di sini. Nah, anggap ini 5, ini 5. Kemudian di sini 0,8, jadi Y-nya yang 8, biasanya gini. Ini anggap ya, ini agak jauh sebenarnya. 8, kemudian ini 4. Ya kan? 4 berarti. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini. X sama dengan 1. X-nya 1 di mana? Di sini ternyata. Ya, dan ini tarik ke atas. Ini X sama dengan 1. Tarik juga ke bawah. Kemudian Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu mana? Jadi sumbu X ini. Y sama dengan 0 itu kan sama aja dengan X itu tadi. Sumbu X ini kan Y sama dengan 0. Sepanjang sini, sepanjang sumbu X ini, Y-nya sama dengan 0. Kalau sepanjang sumbu Y yang bernilai 0 siapa? X-nya. Itu yang harus dipahami. Nah, sekarang kita menentukan mana daerah penyelesaiannya. Kita uji titik ya, sama terus uji titik 0,0. Titik 0,0. Masukkan ke X plus Y kurang dari sama dengan 5. Di sini 0, di sini 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 5. Kalau ada X-Y pasti 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 8. 0 kurang dari sama dengan 5, benar atau salah? Benar. 0 kurang dari sama dengan 8, benar atau salah? Benar. Berarti yang memuat 0 benar.
Nah, kalau kita sudah bertemu di sistem pertidaksamaan linier, yang saya arsir bukan yang daerah penyelesaian. Yang saya coret adalah yang bukan daerah penyelesaian. Biar apa? Biar daerah penyelesaiannya nanti adalah yang bersih, tidak ada nodanya. Nah, karena 0 tadi masuk daerah penyelesaian, yang bukan ya saya arsir. Yang bukan daerah penyelesaian saya arsir. Nah, ini juga saya arsir karena bukan daerah penyelesaian. Nah, kemudian di sini ada X lebih besar dari 1. X lebih besar dari 1 itu di atas atau di bawah? Di kanan atau di kiri? Di kanan. Berarti yang kiri ini saya arsir. Wah, makin tidak jelas ini ya. Kemudian Y-nya positif. Berarti kan yang di atas sumbu X ke positif. Berarti yang bawah saya arsir. Jadi mana sebenarnya daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya itu ini. Saya ganti tinta warna biru. Yang bersih ini. Nah, saya panah ke sana. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Nah, kalau kamu saya suruh mengarsir daerah penyelesaiannya satu persatu, gambar kamu akan semakin rumit. Maka kita putuskan untuk daerah penyelesaian adalah yang bersih. Kecuali gambar soal dari komputer. Biasanya mereka mengarsir daerah sini yang penyelesaian karena lebih mudah digambar di komputer dan lebih enak dilihat. Tapi kalau kalian menggambar manual seperti ini, saya sarankan dan kita punya kesepakati bersama bahwa daerah penyelesaian adalah yang bersih. Gitu ya. Nah, sekarang mencari titik pojok. Mana apa yang dimaksud ini tadi ya? Ini tadi bentuknya seperti ini ya. Soalnya sama. Di sini 5, di sini 5, di sini 4 ya, di sini 4, di sini 8, kemudian di sini 1. Nah, daerah penyelesaiannya kan tadi sini. Ini saya arsir ya, karena bukan daerah penyelesaian. Nah, diarsir ya sampai burem. Nah, daerah penyelesaiannya kan di sini tadi, ini DP. Mana sih Pak yang membentuk yang disebut sebagai titik pojok? Titik pojok itu adalah titik-titik pojok yang membentuk daerah penyelesaian. Jadi kalau di dalam gambar di sini, daerah titik pojoknya berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Ini yang membentuk daerah penyelesaian. Nah ini titiknya berapa? Ini jelas. Titiknya karena di sini 1, berarti 1,0. Nah, kemudian ini jelas. Berapa? 4 kan di situ. 4,0. Nah, yang menjadi pertanyaan ini berapa? Ini juga berapa? Oke, sekarang lihat ini dulu. Di sini kan perpotongan dengan X sama dengan 1. Nah, di sini ada X sama dengan 1 atau ini. Nah, ini adalah garis dari X plus Y. X plus Y sama dengan 5. Kita buang pertidaksamaannya untuk menentukan titik pojok. Karena di sini X-nya 1, sudah gantikan X-nya 1 sini. Plus Y sama dengan 5. Y sama dengan 4. Nah, berarti titik di sini adalah 1,4 titik pojok sini. Nah, terakhir ini. Ini kan perpotongan dari dua garis ini. Berarti caranya pakai eliminasi substitusi. Nah, di sini X plus Y sama dengan 5. 2X plus Y sama dengan 8. Nah, saya kurangi Y-nya. Di sini min X. Di sini sama dengan min 3. Berarti X-nya sama dengan 3. X-nya 3, substitusi ke sini ya. 3 plus Y sama dengan 5. Berarti Y-nya sama dengan 5 dikurangi 3, 2. Oh, berarti titik pojok ini adalah berapa? 3,2. Nah, inilah yang disebut dengan titik-titik pojok. Titik yang membentuk daerah penyelesaian, yang menutupi daerah penyelesaian itu. Oke, sekarang kita masuk di program linear intinya. Kita akan bicara di awal pertemuan ini adalah model matematika. Apa itu model matematika?
Suatu cara sederhana ya untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan bisa saja persamaan, bisa saja pertidaksamaan, atau juga bisa dengan fungsi. Itu disebut dengan model matematika. Tahapannya, buat permisalan. Yang kedua, buat tabel jika diperlukan. Yang ketiga, ubah kalimat soal ke dalam kalimat matematika yang berupa simbol-simbol. Biasanya X, Y, Z, terserah, tidak harus itu. Dan di program linier, kebanyakan kita akan memodelkan itu menjadi sebuah pertidaksamaan. Ataupun juga dengan fungsi yang disebut dengan fungsi kendala, atau fungsi objektif, atau fungsi tujuan. Ya. Kemudian ada fungsi non-negatif. Contoh fungsi non-negatif ini tadi pada soal sebelumnya itu adalah Y lebih besar sama dengan 0. Artinya apa? Setiap nilai Y itu harus positif, tidak boleh kurang dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Itu disebut dengan fungsi non-negatif. Nanti juga akan ada X lebih besar sama dengan 0. Itu juga termasuk fungsi non-negatif. Yang nggak pernah bernilai negatif. Gitu. Kemudian saya punya 2 buah soal untuk kita selesaikan bersama. Isti ingin membuat puding buah dan es buah. Untuk membuat satu mangkok puding buah, ia membutuhkan 3 kg mangga dan 2 kg melon. Sedangkan untuk membuat satu mangkok es buah, ia membutuhkan 1 kg mangga dan berapa itu? 4 kg melon. Ya, ini tertutupi oleh muka saya. 1 kg mangga dan 4 kg melon. Buatlah model matematika dari persoalan tersebut. Nah, pertama kita memisalkan. Misal ya. Misal X itu apa, Y itu apa. Ini enggak kenapa ya pensil saya. Nah, X ini misalkan kita tulis sebagai banyaknya puding yang akan dibuat. Y adalah banyaknya es buah. Ini sama ya. X menyatakan banyaknya puding, Y menyatakan banyaknya es buah. Kemudian kita buat tabel. Di sini puding, di sini es buah. Nah, butuhnya apa tadi? Mangga dan melon. Nah, oke, kita buat garis. Ora cetoy. Di sini saya punya puding, saya kasih P, kemudian es buah. Saya simbolkan EB. Nah, butuhnya adalah mangga dan melon. Nah, puding, untuk membuat puding dia butuhnya 3 kg mangga dan 2 kg melon. Es buah dia butuhnya 1 kg mangga dan 4 kg melon. Ini sebenarnya kurang soalnya. Nanti kalian tambahi, dengarkan. Isti memiliki persediaan 11 kg mangga. Jadi mangga di sini totalnya, di sini saya kasih sigma, berarti totalnya, ini adalah 11 kg. Kemudian melon yang dimiliki Isti adalah 14 kg. Nah, dengan seperti ini, kita bisa membuat model matematikanya. Modelnya apa? Ya sudah, ini tinggal. Kan X tadi menyatakan banyaknya puding. Di sini kan ada di angka 3 ya. Sudah, kasih aja 3X. Ditambah 1Y kan, es buah kan. 1Y berarti kita tulis Y sama dengan 11. Kemudian yang kedua, 2X plus 4Y sama dengan 14. Nah, sekarang di sini apakah sama dengan? Kan tidak mungkin kan? Nah, kalau dia punya persediaan 11 untuk mangga dan 14 untuk melon, mungkin tidak dia membuat es buah itu mangganya lebih dari 11. Tidak mungkin. Ini adalah
kuantitas maksimal atau banyaknya maksimal yang harus dipenuhi oleh ISTI. Jadi di ISTI itu nggak boleh lebih dari 11 untuk penggunaan mangga dan penggunaan melon nggak boleh lebih dari 14 ini tadi. Nah, berarti di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Boleh nggak sama dengan? Habis. Boleh, tapi nggak boleh kurang. Kurang maksudnya kurang itu kurang persediaan. Misalkan yang dihabiskan adalah 12 kg, maka ini melebihi dari 11. Jadi 3X plus Y ini harus kurang dari sama dengan 11, 2X plus Y kurang dari sama dengan 14. Kemudian banyaknya puding mungkin nggak negatif. Tidak mungkin, maka inilah fungsi non negatifnya. X-nya di sini harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian banyaknya es buah, Y, juga harus lebih besar sama dengan 0. Itu ya. Jadi tidak boleh ada fungsi non negatif. Nah, inilah yang disebut dengan model matematika. Nah, selesai cuma seperti ini, baru sampai ini. Sekarang soal berikutnya. PT Raja memproduksi ban mobil dan ban motor. Proses pembuatan ban mobil melalui 3 mesin, yaitu 2 menit pada mesin 1, 8 menit pada mesin 2, 10 menit pada mesin 3. Adapun ban motor diproses melalui 2 mesin, yaitu 5 menit pada mesin 1 dan 4 menit pada mesin 2. Mesin 1 dapat dioperasikan 800 menit per hari. Mesin 2 dapat dioperasikan 820 menit per hari. Dan mesin 3 dapat dioperasikan 750 menit per hari. Nah, buatlah model matematika dari persoalan tersebut. Nah, sudah kita misalkan X itu banyaknya ban mobil. Nah, di sini ya. X ini adalah banyaknya ban mobil. Kemudian Y orang murid. Bentar. Y di sini adalah banyaknya ban motor. Nah, Y adalah banyaknya ban motor. Mobil ini saya singkat sebagai MB, motor ini sebagai singkat MT. Aduh. Di sini MB, di sini MT. Wah, pensil saya nggak bagus ini. Ini mesin 1. Bentar ya. Ini MB, ini MT. Ini kapasitas mesinnya, sigma. Kemudian ini mesin pertama, ini mesin kedua, ini mesin ketiga. Nah, untuk mobil, ban mobil tadi melalui 2 menit mesin pertama, kasih angka 2 di sini, 8 menit pada mesin kedua, kemudian 10 menit pada mesin ketiga. Kemudian ban motor, dia hanya melalui 2 mesin, mesin 1 5 menit, dan mesin 2 sebanyak 4 menit. Nah, mesin 1 dapat dioperasikan 800 menit per hari ya. Di sini kasih angka 800. Kemudian mesin 2 820 per hari. Mesin 3 750 menit per hari. Nah, sekarang bagaimana model matematikanya? Nah, model matematikanya sudah tinggal ikuti aja itu. 2X plus 5Y. Boleh nggak lebih dari 800? Nggak boleh karena maksimal adalah 800 menit per hari. Bisa disederhanakan? Sederhanakan kalau bisa. Yang berikutnya 8X plus 4Y kurang dari sama dengan 820. Yang ketiga, karena di sini hanya ada X ya sudah tulis 10X kurang dari sama dengan 750. Kemudian ada fungsi non negatifnya.
X-nya itu banyaknya ban mobil nggak boleh negatif atau lebih dari sama dengan nol. Dan Y juga lebih besar sama dengan nol. Ya, mudah ya seperti itu. Untuk pertemuan pada pagi hari ini kita selesaikan pada model matematika dulu. Untuk berikutnya bagaimana menyelesaikan program linear, kemudian bagaimana membentuk program linear itu menjadi grafik, pun menerjemahkan grafik menjadi model matematika kalian harus bisa di pertemuan berikutnya. Oke, ada satu tugas, silahkan disimak tugasnya. Ya, untuk waktu pengumpulannya nanti saya infokan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.